Taifun berskala kecil nomor 6 Mekara terbentuk pada pukul 8 pagi tanggal 10. Saat ini terletak di 490 km dari barat daya Luan Pi yang bergerak menuju Selat Taiwan. Biro Cuaca Pusat CWB pada setengah 11 mengeluarkan peringatan laut dan darat. 今天晚上到明天，随着台风逐渐的靠近，除了南部、东南部的雨势会越来越明显之外，首先纳入陆上警戒区域的地区就是澎湖，所以要提醒澎湖特别注意。 CWB menunjukkan taifun akan berdampak paling kuat setelah sore hingga Selasa pagi dan Pulau Penghu telah dimasukkan dalam area siaga darat. Sementara Kinmen juga mungkin akan memasuki status siaga darat pada sore hari. Berhubung taifun kali ini terbentuk dekat Taiwan, pakar meteorologi Peng Qiming menunjukkan taifun nomor 6 ini mungkin akan bergerak menuju barat setelah melewati garis tengah Selat Taiwan dan mendarat di Fujian, Tiongkok pada hari Selasa. 要留意的是，这个台风呢，它的这个东南侧呢比较多的水汽，所以会对我们的西半部，尤其是南部呢，可能今天下半天到晚上，还有到明天的清晨，可能都会有一些显著的雨势。 Perusahaan Weatherlist berpendapat bahwa taifun akan berdampak hingga Selasa sore. Namun banyaknya uap air di sisi tenggara taifun mungkin akan mendatangkan curah hujan di kawasan tengah dan selatan. Cuaca yang tidak stabil mungkin akan berlanjut hingga Rabu tanggal 12. Taiwan bertambah satu kasus COVID-19 dari luar negeri pada tanggal 9. Seorang perempuan berusia 20-an yang ke Filipina sempat bergejala dan dikonfirmasi positif pada 7 Agustus saat pulang ke Taiwan. Komandan CECC mengatakan bahwa dalam 7 bulan terakhir, dari 32 kasus impor, 20 berasal dari Filipina. Persentase yang lebih dari 60% menunjukkan risiko pandemi negara tersebut sangat tinggi. Dalam upaya pencegahan pandemi nasional, sejak Rabu 12 Agustus, setiap pendatang dari Filipina wajib tinggal di stasiun karantina terpusatkan selama 14 hari setelah pengambilan spesimen di bandara. Warga negara Taiwan dan pemegang ARC dibebas biayakan, sementara warga asing harus membayar dengan biaya sendiri. Chen Shih-chung mengatakan Filipina adalah salah satu negara terparah di kawasan Asia Pasifik Barat menurut WHO dengan penambahan kasus rata-rata 3.500 per hari. Oleh karena itu, peningkatan tindakan pencegahan pandemi sangat diperlukan. Pukul 16.48 pada tanggal 9, pesawat khusus Angkatan Udara Amerika Serikat mendarat di Bandara Songshan dan Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar memimpin rombongan KAT tiba di Taiwan. Kunjungan kali ini memegang peranan yang sangat penting karena Menteri Kesehatan Alex Azar merupakan pejabat tertinggi Amerika yang mengunjungi Taiwan sejak putusnya hubungan diplomatik antara Taiwan dan Amerika pada 1979. Dirjen CDC Zhou Zhihao, Deputi Menlu Tian Zhongguang, dan Direktur Amerika Institute di Taiwan William Brand Christensen bertugas menjemputnya. Jadwal kunjungan Azar di Taiwan sangat padat. Setelah bertemu Presiden Tsai pada tanggal 10 pagi, ia bertemu dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shih-chung dan menandatangani nota kesepahaman kesehatan dengan Taiwan. Pada tanggal 11 sore, memberikan pidato di Universitas Nasional Taiwan, merawat mantan Presiden Lee Teng-hui pada tanggal 12 dan kembali ke Amerika pada tanggal 13. Sesaat setibanya Azar di Taiwan, Institut Oceanografi Universitas Peking mengumumkan hasil pelacakan rute penerbangan pesawat khusus tersebut. Mereka juga menunjukkan kunjungan Azar yang mendapat kecaman keras Tiongkok mungkin akan menyebabkan meningkatnya ketegangan. Sankei Shimbun Jepang memberitakan bahwa pertemuan tingkat tinggi antara Taiwan dengan Amerika Serikat mungkin membahas pembentukan organisasi kesehatan internasional baru pengganti WHO. Istana Kepresidenan menyangka rumor tersebut pada tanggal 9 dan menyebut kunjungan pencegahan pandemi kali ini tidak membahas pembentukan organisasi internasional baru, namun berharap membahas arah kerjasama di masa depan. CECC telah mengumumkan pemakaian masker pada 8 lokasi publik termasuk kegiatan berskala besar. Taitung yang tengah mengadakan karnaval balon udara panas telah menarik lebih 600.000 orang dan hampir setiap hari dipadati pengunjung. Tetapi para pengunjung ini tidak memakai masker karena berada di lapangan yang luas. Dalam upaya pencegahan pandemi, Pemkab Taitung mengumumkan kewajiban memakai masker per 10 Agustus untuk pilot, staf, dan setiap pengunjung. Pemakaian masker tidak hanya diwajibkan pada karnaval balon udara panas. 6 konser munisi di daerah wisata pesisir timur dan pusat pelayanan turis juga diwajibkan mengenakan masker dan ukur suhu tubuh. Selain itu, festival musik suku Formosa Pasiwari berskala besar di Taman Hutan Kota Taitung yang akan diadakan pada akhir pekan ini juga menerapkan pendaftaran nama secara online dan memakai masker.